Salam sejahtera bagi kakak-kakak pembina dan seluruh teman-teman remaja Jemaat Immanuel Sendangan wilayah Sonder. Sekarang ini kita akan memulaikan ibadah remaja aras jemaat yang akan dipimpin oleh Penatua Kak Hizkiawati. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Tuhan Yesus Baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Tertabislah ibadah remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan wilayah Sonder saat ini. Dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan, saat ini dengan penuh kerendahan hati, marilah kita datang di hadapan Tuhan Allah kita dan mengakui dosa kita kepadanya. Dengan sikap berdoa, kita menyanyi nyanyian rohani, Kepadamu ku berdoa.
Amin. Firman Tuhan berkata dalam Matius 20 ayatnya yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah berita anugerah Allah. Kita menyanyi bersama-sama nyanyian rohani terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini Engkau lagi boleh menuntun aktivitas kami, dan pada saat ini kami boleh lagi datang beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu Bapa. Dan pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, ibadah remaja Gemim Immanuel Sendangan Sonder. Kiranya Engkau akan menuntun, dan kiranya untuk firman yang akan kami pelajari sebentar dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan tentunya boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami sebagai adik-adik remaja dan pun pembina-pembina remaja. Seluruh jalannya ibadah di saat ini Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik remaja dan juga kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dalam kitab Mazmur 46, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah adik-adik remaja, juga kakak-kakak pembina remaja, untuk tema renungan kita pada saat ini, kuatkan iman dalam pergumulan. Ada sebuah ilustrasi, seorang remaja bekerja dengan menjual buku-buku di rumah ke rumah. Ia seorang yang pincang dan berjalan dengan susah payah. Suatu kali, berhentilah dia di sebuah rumah untuk menawarkan buku. Menyedihkan, karena seorang ibu rumah tangga secara kasar menolak tawarannya. Anak remaja itu kemudian beranjak pergi, berharap orang lain dapat membeli bukunya. Saat melangkahkan kakinya beranjak dari rumah itu, terdengar teriakan sang ibu rumah tangga itu. "Tunggu sebentar, aku tidak tahu kalau kamu pincang. Baiklah, aku akan membeli sebuah buku-buku." Anak muda itu pun berkata, "Bu, aku tidak menjual simpati. Aku menjual buku-buku." Wanita itu berkata, "Tidaklah kepincangan itu mempengaruhi hidupmu?" Anak remaja itu menjawab, "Ya, kesusahan dapat mempengaruhi hidup kita, tetapi kita dapat memilih cara untuk mengatasinya." Dan salah satu contoh, lihatlah Beethoven. Ia menulis beberapa lagunya yang amat indah
setelah ia menjadi tuli sama sekali. Ia dipandang sebagai salah satu komponis yang terbesar dan merupakan tokoh penting dalam masa peralihan antara zaman klasik dan zaman romantik. Semasa muda, ia adalah pianis yang berbakat, populer di antara orang-orang penting dan kaya di Wina Astria, tempat tinggalnya. Namun pada tahun 1801, ia mulai kehilangan pendengarannya. Ketuliannya semakin parah dan pada tahun 1817 ia menjadi tuli sepenuhnya. Meskipun ia tidak lagi bisa bermain dalam konser, ia terus mencipta lagu. Dan pada masa ia mencipta sebagian karya-karyanya yang terbesar, salah satu lagu yang kita kenal yaitu Kami Puji Dengan Riang. Dan ia menjalani sisa hidupnya di Wina dan tak pernah menikah. Teman-teman pembina remaja juga adik-adik remaja, kita menyadari bahwa pergumulan banyak membawa orang untuk datang kepada Allah. Secara konsisten, Alkitab menekankan bahwa yang terpenting dalam pergumulan bukanlah bagaimana kita mampu menahan rasa sakit dan duka, tetapi apa respon kita. Apa buah yang dihasilkannya? Apakah ia membawa kita dekat dan terarah kepada Allah, atau sebaliknya? Adik-adik remaja dan pembina remaja, tentunya dalam torang menjalani ini kehidupan pasti torang pernah merasakan pergumulan yang torang rasa sulit for torang melewati. Contoh ketika ada masalah di sekolah atau dalam keluarga atau masalah apapun itu. Apakah torang mau cari patuhan dengan bergumul patuhan, meminta agar masalah yang torang alami boleh torang mau dapat lewati. Tapi teman-teman, biarkan nanti teman-teman jawab dalam hati masing-masing. Respon kita dalam menghadapi penderitaan adalah menguatkan iman kita kepada Tuhan. Iman berarti berharap kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan. Iman berarti kita percaya kepadanya walau kita tidak dapat mengerti mengapa penderitaan itu menimpa kita. Jika seorang pelatih sepak bola ingin memperkuat pemain-pemainnya, maka ia tidak akan menurunkan mereka untuk bertanding menghadapi sebuah regu yang lemah. Sebaliknya, ia akan menyuruh mereka untuk bertanding menghadapi lawan-lawan yang kuat. Melalui perjuangan dan usaha keras, mereka mampu mengembangkan skill dan otot-otot mereka. Ketika juga dapat mengembangkan kekuatan iman kita, dengan cara yang sama, kita mampu melihat pergumulan sebagai jalan untuk menguatkan otot-otot iman kita. Adik-adik remaja serta pembina remaja, bacaan Mazmur 46 membuat kita menyadari pentingnya mengatasi pergumulan dengan bersandar kepada Tuhan. Isi Mazmur ini menceritakan kesaksian iman dalam bentuk nyanyian yang paling mengesankan. Mazmur ini merupakan satu kidung iman yang mengakui Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Mazmur 46 ini ditulis saat Yerusalem dikepung bangsa Asyur dan mengalami kesusahan. Dalam pergumulan yang dihadapi bangsa Israel, Allah diakui umat sanggup melepaskan mereka dari pergumulan. Tuhan Allah disebut sebagai tempat perlindungan, pertolongan, dan kekuatan di tengah kesesakan. Isinya bercerita tentang Allah kota benteng yang teguh. Pemazmur mau menggambarkan kesaksian umat Israel tentang dahsyatnya kuasa Allah itu. Allah adalah benteng, tempat pertahanan bangsa Israel. Mereka yang berlindung kepadanya akan memperoleh selamat. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin kita mencari Allah dan makin bergantung kepadanya. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 10, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Semakin kita mencari Allah dan berserah kepadanya, Dia mungkin kuat mendekap kita. Dan bila Dia berada di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Allah yang menjadi tempat perlindungan adalah Allah Tuhan semesta alam. Jika kita menghadapi beratnya beban pergumulan hidup, kita diajak untuk melatih otot-otot iman hingga menjadi kuat. Iman berarti
mempercayai bukan saja bahwa Tuhan akan menolong kita dalam pergumulan, tetapi Ia akan menghasilkan sesuatu yang berguna dari dirinya pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita tahu bahwa penderitaan adalah perjuangan yang bukan tanpa akhir. Semua ada akhirnya, yaitu di tangan Allah. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia, bait 1 dan 3. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas tuntunan penyertaan-Mu di dalam peribadatan kami saat ini, hingga hampir berakhir dengan begitu baik. Dan pada ibadat tadi Bapa, kami boleh lagi belajar, merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Oleh karena itu kiranya firman yang telah kita pelajari bersama-sama tadi, kiranya itu tidak berlalu begitu saja, melainkan itu boleh mendapat tempat di hati kami. Dan tentunya menjadi bekal dalam kehidupan kami sebagai remaja maupun pembina remaja. Dan Bapa, pada ibadah tadi kami juga sudah memberikan persembahan, yaitu sebagian berkat kecil-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami memberikan dengan ikhlas, dan kiranya persembahan itu boleh dapat berguna untuk pelayan-Mu, lebih khusus pelayanan yang berada di Komisi Remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan. Kiranya juga Engkau akan memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan itu ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan dari Penatua Kak Maksi Kencem SE. Engkau kiranya memberikan kekuatan, Engkau memberkati terus dalam tugas dan tanggung jawab. Engkau kiranya juga memberkati seluruh perangkat komisi, bahkan pengurus rayon yang ada. Kiranya kebersamaan ini akan selalu ada, kekompakan dalam melayani-Mu Bapa, dan kiranya kami akan selalu sungguh-sungguh melayani-Mu dengan penuh dengan sukacita iman. Semua itu kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan Bapa di surga, kami juga memohon kesehatan, kekuatan kepada kami Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Jaga kami, lindungi kami semua, lebih khusus para dokter dan perawat dalam menangani para pasien yang terkena virus corona ini. Maka kiranya Engkau jauhkan kami dari sakit penyakit maupun virus yang ada, karena besar harapan kami untuk kondisi saat ini agar bisa kembali seperti semula dan kami boleh lagi beraktivitas seperti biasa. Dan Bapa, kami juga berdoa buat kami semua yang sudah boleh menyempatkan dan meluangkan waktu untuk datang beribadah kepadamu saat ini. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing Bapa. Untuk itu Engkau memberkati kami semua, Engkau akan memberikan selalu kesehatan. Dan Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Menutup ibadah kita pada saat ini, marilah diundang untuk adik-adik remaja, bahkan para pembina remaja untuk berdiri.
dan kita menyanyi bersama-sama nyanyian rohani menjadi teladan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Pergilah dengan selamat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah aras Jemaat Remaja Gemim Immanuel Sendangan wilayah Sonder boleh selesai. Dan untuk itu disampaikan terima kasih kepada Kak Penatua Hiskiawati yang telah melayani ibadah ini sekaligus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih kepada tim musik yang melayani ibadah saat ini. Terima kasih juga buat tim RGS Media yang melakukan perekaman ibadah untuk hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak pembina dan seluruh remaja yang telah mengikuti ibadah di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.